Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, di mana ini sangat berkaitan dengan hukum tata pemerintahan, yakni pokok bahasan mengenai PTUN. PTUN ini biasa dijadikan sebagai benteng terakhir dalam penegakan hukum tata pemerintahan. Nah, PTUN ini teman-teman, ini merupakan singkatan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi P-nya itu peradilan atau pengadilan, ya. Peradilannya itu prosesnya, pengadilannya itu ya tempatnya, ya, tempat mengadili. Nah, TUN-nya ini kemarin kita sudah belajar tentang TUN, keputusan TUN Tata Usaha Negara, di mana keputusan tata usaha negara itu bersifat konkret, individual, dan final. Nah, biasanya dan seringkali keputusan TUN ini itu dirasakan tidak memuaskan, ya, oleh pihak-pihak yang bersangkutan, ya. Nah, sehingga apabila dia merasa tidak memuaskan atau bahkan merasa dirugikan, maka yang bersangkutan bisa mengajukan gugatan, ya, gugatan, dan akhirnya terjadilah sengketa. Nah, sengketa ini diadili di mana? Nah, itu bukan di pengadilan negeri, ya, tapi di Pengadilan Tata Usaha Negara. Rekan-rekan sekalian, ini ada beberapa istilah yang berkaitan dengan PTUN, ya. Yang pertama, kita mesti lihat dulu apa yang dimaksud dengan tata usaha negara, ya. TUN, ya, ini menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86, ya, tentang PTUN, itu tata usaha negara adalah administrasi negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik itu di level pusat maupun di daerah. Nah, ini biasanya yang banyak menimbulkan sengketa, ya. Jadi apabila keputusan itu dikeluarkan oleh TUN dan dirasakan tidak tidak memuaskan, ya. Nah, keputusan itu tentu dikeluarkan oleh badan atau pejabat, ya. Pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya. Misalnya kepala dinas, ya, kepala BPN, Badan Pertanahan Negara, atau misalnya bupati, gubernur. Itu adalah pejabat-pejabat yang masuk dalam urusan pemerintahan, ya. Nah, kita lihat istilah yang lain, ya. Nah, ini yang kemarin kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, apa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara. Penetapan tertulis, jadi ada keputusan tertulis, tidak lisan. Keputusan sifatnya tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, ya, yang bersifat apa? Konkret, individual, dan final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum. Jadi misalnya contohnya yang kemarin kita bahas tentang keputusan TUN yang menerbitkan misalnya kuasa pertambangan golongan C. Nah, itu bisa menimbulkan akibat hukum, di mana sifatnya sudah konkret. Individual itu artinya dia menunjuk seseorang atau badan hukum, dan sifatnya final, ya. Nah, sehingga dengan terbitnya keputusan TUN tersebut, maka itu menimbulkan akibat hukum. Rekan-rekan sekalian, nah itulah yang menjadi
sumber dari sengketa tata usaha negara. Nah, kita lihat sengketa adalah sengketa yang timbul dalam bidang tun. Jadi yang dimaksud sengketa tun itu hanya yang dalam lingkup tata usaha negara tadi, ya. Tidak bisa yang misalnya pidana atau perdata, tidak bisa, ya. Nah, antara orang atau badan hukum perdata, jadi seseorang itu seperti misalnya SK, ya, SK penetapan atau pengangkatan jadi pegawai atau jadi kepala dinas atau pejabat lainnya, ya. Nah, itu kan ada SK-nya. SK itu yang bisa saja merasa tidak memuaskan. Nah, baik di pusat maupun daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, ya. Jadi itu bisa diajukan gugatannya dan dimasukkan kepada PT-UN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, apa yang dimaksud dengan gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan, ya, dalam hal ini PT-UN, supaya mendapatkan putusan. Jadi nanti putusan pengadilan itu yang akan mengadili gugatan ini. Jadi apakah gugatan bisa diterima secara keseluruhan atau sebagian, ya, itu bisa saja. Nanti itu tergantung dari pertimbangan hakim, ya. Nanti kalau kita ada waktu ini kita bisa belajar membuat gugatan, ya, mudah-mudahan, supaya Anda punya outcome, ya, punya skill, ya. Setelah belajar hukum tata pemerintahan, Anda punya skill untuk bisa membuat gugatan, ya. Khususnya gugatan tun, ya, bukan gugatan perdata. Tun, ya, gugatan sengketa tata usaha negara. Nah, gugatan ini mengandung beberapa unsur, ya. Jadi dalam gugatan itu tidak sekedar surat bebas begitu, ya. Jadi ada beberapa yang disyaratkan oleh undang-undang supaya bisa dianggap layak untuk diadili oleh hakim, ya, Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, ada yang dimaksud dengan fundamentum petendi atau dalil-dalil yang bersifat konkret yang menjelaskan mengenai hubungan hukum yang menjadi dasar atau alasan. Jadi kenapa kita mengugat keputusan tersebut? Nah, itu yang dimaksud dengan posita. Nah, sifatnya harus konkret, tidak boleh mengarang-arang, ya. Jadi harus konkret sehingga nanti akan bisa dipertimbangkan oleh hakim, ya. Posita harus dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kejadian secara material yang merupakan alasan yang layak untuk dijadikan dasar tuntutan atau gugatan, ya. Nah, ada juga yang dimaksud dengan petitum. Petitum itu, nah, inti dari tuntutan. Anda menuntut ini apa yang Anda tuntut, ya. Nah, berupa kesimpulan dari keseluruhan substansi gugatan yang berisi hal-hal yang dimohonkan, ya, untuk diputuskan oleh hakim di pengadilan. Yang umum itu, teman-teman, tuntutan itu biasanya ya langsung to the point, ya. Memohon kepada hakim, mahkamah hakim PT-UN untuk membatalkan, ya, keputusan tersebut, ya. Nah, jadi biasanya seperti itu yang konkretnya di situ. Jadi keputusan tuntutan itu disimpulkan dalam petitum. Nah, ini yang merupakan bagian dari gugatan. Nah, rekan-rekan sekalian, itu sedikit tentang beberapa pengertian, ya, yang sebetulnya banyak lagi. Nanti Anda bisa lihat di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86. Nah, latar belakang kenapa PT-UN ini diadakan, ya. Nah, jadi sebetulnya ini PT-UN ini baru, ya, itu dalam rangka perubahan tampuk kekuasaan dari rezim Orde Lama kepada Orde Baru. Jadi ini secara politiknya, pertimbangan politiknya bahwa
kita perlu satu pengadilan yang bisa menilai tindakan atau keputusan tata usaha negara ini supaya bisa dirasakan adil. Jadi tidak boleh semena-mena, tidak boleh sewenang-wenang, sehingga kalaupun ada ada pihak yang merasa tidak puas, maka ada tempatnya untuk mengadukan gugatan, ya. Kemudian secara yuridis itu juga merupakan lanjutan atau turunan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 70, ya, di mana di Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman itu sudah menyebut adanya istilah peratun, ya, peradilan tata usaha negara. Jadi ada beberapa peradilan pidana, peradilan perdata, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer, ya. Nah, salah satunya yang diamanahkan oleh Undang-Undang 14 tahun 70 itu adalah tentang pembentukan peradilan tata usaha negara. Peratunnya atau PT UN diciptakan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara pemerintah dan masyarakat secara personal. Jadi bisa jadi masyarakat juga secara kelompok. Jadi misalnya ada masyarakat yang merasa dirugikan, ya, dengan keluarnya misalnya kuasa pertambangan di lokasi di desanya atau di wilayahnya dia yang dianggap pelaksanaan kuasa pertambangan itu mengganggu, ya, lingkungan hidup di sekitarnya. Nah, itu bisa saja dia bisa mengajukan untuk menggugat kuasa pertambangan tersebut, ya. Rekan-rekan sekalian, jadi itu alasannya, ya. Nah, apa tujuan pembentukan PT UN? Ya, kita mewujudkan kehidupan tata negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, dan tertib, ya. Jadi dengan demikian pejabat tidak sewenang-wenang mengeluarkan keputusan. Ini tujuannya adalah untuk menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan memelihara hubungan yang serasi, seimbang, selaras antara pejabat tun dan masyarakat. Jadi supaya di depan hukum kan kita sama, ya, pejabat. Nah, dalam hal ada keputusan yang dianggap merugikan, maka pejabat negara pun kita bisa tuntut, ya. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang bersumber dari hak-hak individu. Jadi misalnya masyarakat itu kan secara asasi itu mempunyai hak untuk hidup secara layak. Nah, apabila ada keputusan tun, ya, yang merasa mengganggu kehidupannya, nah itu bisa saja diajukan, ya. Nanti pengadilan yang akan memutuskan, ya. Kemudian memberikan pengawasan terhadap pemerintah. Jadi dengan demikian, dengan adanya kesempatan masyarakat untuk menggugat, maka pemerintah akan dengan hati-hati dalam membuat satu keputusan. Jadi tidak sewenang-wenang, tidak like and dislike, tidak yang mana dia suka dia kasih, yang tidak disuka disingkirkan. Jadi ini adalah merupakan satu bagian dari keikutsertaan masyarakat di dalam mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Rekan-rekan sekalian, nah ini ada beberapa landasan yuridis, ya, landasan hukumnya pembentukan PT UN, ya, di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86. Itu undang-undang pertama yang mengatur tentang pengadilan tata usaha negara. Kemudian itu diubah, ya. Nah, ingat kalau diubah itu hanya perubahan undang-undang itu hanya biasanya beberapa pasal yang diubah, ya. Beda kalau mengganti itu di undang-undang yang pertama dibatalkan kemudian diganti dengan undang-undang yang baru. Nah, kalau yang ini hanya perubahan, ya, beberapa perubahan yang dianggap mungkin sudah tidak sesuai dengan zaman. Coba lihat dari 86 sampai 2004 itu 18 tahun, ya. Kemudian ada lagi perubahan tahun nomor 51 tahun 2009,
tentang perubahan kedua ya, yang tadi perubahan pertama 2004, perubahan kedua itu 2009. Nah, itu semua tentang peradilan tata usaha negara. Nah, itu diatur tata caranya ya. Nah, rekan-rekan sekalian, sekarang ini karena PT UN ini masih terbatas di ibu kota provinsi. Nah, ini dengan beberapa kepres, keputusan presiden, akhirnya dibentuk beberapa PT UN di beberapa kota, dan tidak seluruhnya. Tahun 90 itu ada 5 kota ya. Di Ujung Pandang dulu masih nama Ujung Pandang, kemudian sekarang berubah menjadi Makassar. Ya, dan seterusnya ya. Anda bisa lihat ini. Jadi PT UN itu biasanya tidak ada di kabupaten ya, jadi di Sidrap itu tidak ada. Kalau Anda punya gugatan PT UN, itu harus dimasukkan di PT UN Makassar. Nah, kompetensi PT UN, apa kompetensi PT UN? Jadi tidak semua sengketa juga bisa diadili oleh PT UN. Ada kompetensi yang diatur oleh undang-undang untuk membatasi ya, sebetulnya apakah PT UN ini bisa mengadili satu kasus atau tidak. Nah, tergantung dari kompetensinya. Ada namanya kompetensi absolut ya, itu berkaitan dengan kewenangan PT UN untuk mengadili suatu perkara atau objek, materi atau pokok sengketa ya. Nah, objek sengketa PUD adalah keputusan tata usaha negara. Jadi kalau objek sengketanya bukan itu, misalnya gugatan perdata, maka PT UN secara absolut tidak punya kompetensi untuk mengadili ya. Jadi itu yang dimaksud dengan kompetensi absolut. Pokoknya tidak bisa, tidak absolut kalau bukan objeknya bukan keputusan tata usaha negara. Nah, itu akan akan ditolak ya oleh PT UN, oleh karena dia dibatasi kompetensinya ya. Jadi kalau misalnya Anda gugat perda ya, itu bukan di PT UN ya, karena itu perda itu tidak masuk sebagai keputusan tata usaha negara. Perda itu kan masuk dalam peraturan perundang-undangan ya. Nah, kalau Anda mau gugat perda ya, seperti pertanyaan teman Anda itu yang kemarin saya lupa namanya, Nurul Amelia kalau nggak salah ya. Nah, itu kalau perda, undang-undang itu uji materinya ke Mahkamah Konstitusi, kemudian di bawah undang-undang mulai dari peraturan pemerintah ke bawah sampai peraturan daerah, itu uji materinya ke Mahkamah Agung ya. Nah, jadi itu namanya kompetensi absolut. Nah, kemudian pembatasan objek perkara dalam PT UN itu bisa pembatasan langsung, bisa tidak langsung, bisa juga pembatasan langsung yang bersifat sementara. Nah, kita lihat nih. Nah, pembatasan langsung adalah pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali bagi PT UN untuk memeriksa. Jadi langsung dibatasi ya. Nah, misalnya keputusan TUN tentang hukum perdata itu memang sudah tidak bisa ya. Atau yang bersifat umum, jadi misalnya peraturan-peraturan daerah ya, yang sifatnya umum, bukan konkret, bukan individual, dan bukan final ya. Kemudian keputusan KPU, Anda tahu kan kalau KPU itu memutuskan tentang hasil pemilu. Nah, biasanya sengketa pemilu ini tidak bisa diajukan ke ke PT UN, tapi harus diajukan ke Mahkamah Konstitusi ya. Jadi nanti MK yang akan memutuskan siapa pemenangnya. Itu berkaitan dengan keputusan KPU. Nah, bisa juga langsung dibatasi ya wewenang kompetensi PT UN ini apabila keputusan TUN tersebut dikeluarkan pada waktu perang, pada waktu bahaya, atau keadaan bencana alam ya. Jadi inilah pembatasan yang sifatnya absolut dan langsung ya. Kemudian bisa juga pembatasan tidak langsung ya, pembatasan atas kompetensi absolut yang masih membuka kemungkinan bagi PT UN
untuk memeriksa dengan ketentuan seluruh upaya administratif yang tersedia telah ditempuh. Ya, peraturan perundang-undangan memberi wewenang kepada pejabat TUN untuk menyelesaikan secara administratif. Jadi misalnya bisa juga kalau ada sengketa TUN yang mensyaratkan untuk mediasi, ya, dimediasi dulu sebelum masuk ke PT UN. Nah, kalau sudah syarat-syarat itu terpenuhi, nah baru diajukan ke pengadilan. Jadi ada beberapa kasus yang ya dimediasi dulu, ya, supaya apakah bisa dilakukan perdamaian, ya, di luar pengadilan. Nah, nanti kalau memang tidak bisa disepakati baru masuk pengadilan. Oke, kemudian pembatasan langsung yang bersifat sementara. Ya, sengketa TUN yang pada saat terbentuknya tahun 86 kemarin itu belum diputus oleh pengadilan, itu bisa dialihkan ke PT UN. Jadi yang tadinya pengadilan negeri masih ada kasus yang terpending sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 8 itu diputus. Nah, itu sifatnya pembatasannya jadi bisa diajukan kembali ke PT UN. Nah, kompetensi relatif, ya, kalau yang tadi absolut, kompetensi ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Nah, ini sifatnya relatif. Jadi misalnya tadinya Makassar bisa mengadili kasus yang terjadi di wilayah Sulawesi Tenggara, tapi karena di sana sudah ada PT UN, maka diserahkan atau dikembalikan kepada PT UN tersebut. Karena pada dasarnya gugatan sengketa TUN itu diajukan kepada pengadilan atau TUN PT UN yang berwenang di daerah hukum meliputi tempat kedudukan tergugat. Jadi ini mesti dipahami teman-teman. Jadi kalau misalnya Anda mau menggugat keputusan yang pejabat yang dikeluarkan di Jawa Timur, maka Anda jangan masukkan gugatannya di PT UN Makassar, ya, karena tempat kedudukan tergugat itu ada di Jawa Timur. Jadi harus dimasukkan di PT UN Surabaya. Jadi patokannya adalah tempat kedudukan tergugat, ya. Jadi di mana tergugat itu berada, ya. Nah, ini beberapa, jadi tidak semua, jadi ada beberapa kompetensi yang dimiliki oleh PT UN. Ya, kalau di luar kompetensinya ya tentu otomatis dia tidak bisa mengadili, ya. Nah, tapi kalau masuk dalam kompetensinya, maka pengadilan itu bisa mengadili, ya, dan akhirnya akan mengeluarkan putusan. Nah, putusan itu bisa berupa penolakan terhadap gugatan, jadi bisa ditolak. Nah, Anda dinyatakan kalah, jadi ceritanya, ya. Kemudian bisa juga gugatan dikabulkan oleh hakim dengan mencabut keputusan tersebut, keputusan TUN yang jadi objek sengketa. Kemudian bisa juga hakim memerintahkan untuk menerbitkan keputusan TUN yang baru. Nanti hakim yang akan mengadili, ya. Nah, bisa juga penerbitan keputusan TUN yang baru disertai dengan pembayaran ganti rugi, ya. Biasanya ini tergantung dari tuntutan Anda. Jadi kalau di dalam gugatan Anda menuntut ganti rugi, ya akan menjadi pertimbangan hakim, ya, untuk mengabulkan atau menolak ganti rugi tersebut. Tapi kalau Anda sudah dari awal gugatan tidak mengajukan tuntutan ganti rugi, maka hakim juga tidak bisa memutuskan, ya. Atau bisa dalam bentuk kompensasi, misalnya memulihkan nama baik, ya, merehabilitasi untuk sengketa-sengketa ke kepegawaian, ya. Jadi biasanya memulihkan nama baik hakim tersebut, ya, memutuskan itu, ya. Kemudian bisa juga gugatan tidak diterima. Biasanya beda penolakan terhadap gugatan, beda dengan gugatan tidak diterima. Karena apa tadi, ya, ada prosedur pemeriksaan persiapan perkara itu yang tidak sesuai. Ya, akhirnya PT UN merasa bahwa itu bukan kompetensinya, maka gugatan tidak diterima, ya. Nah, bisa juga gugatan gugur. Karena apa? Biasanya ini kalau
para pihak dipanggil tidak ada yang hadir, baik itu penggugat, itu bisa gugur ya. Jadi kalau penggugat ini sudah dipanggil tidak datang ya untuk dimintai keterangan di depan sidang, dan sudah lewat waktu, nah makanya gugatan dinyatakan gugur ya. Rekan-rekan sekalian, saya kira itulah yang perlu kita ketahui tentang peradilannya. Peradilan itu prosesnya ya. Kalau pengadilannya itu tempat proses itu berlangsung. Nah, untuk melengkapi ini Anda bisa baca beberapa literatur yang berkaitan dengan hukum tata pemerintahan dan peradilan tata usaha negara ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ajukan baik lewat WhatsApp maupun di Google Classroom ya. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.